Tapi Saya kan, ada di situ. Mas, tapi kan ini jadi kayak semacam perpecahan jadinya. Mau sampai kapan, Mas? Dan itu pengennya tuh endingnya seperti apa sih? Ya saya mau endingnya ya kebetulan saya regulator, ya kebetulan saya bisa bikin regulasi dan nantinya endingnya itu akan tercipta sebuah hukum yang memaksa penyanyi untuk ikut pada aturan hukum yang sudah ada sebenarnya gitu loh. Kan masalahnya ini kan masalahnya penyanyi ini kan tidak benar-benar membaca undang-undang. Undang-undang itu sebenarnya sudah menjelaskan. Simpel aja kan sebenarnya kan. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta itu penyanyi harus izin. Kalau nggak izin, pasal 113 didenda 500 juta per lagu. Bisa juga kurungan 3 tahun kalau nggak minta izin. Dendanya itu di undang-undang itu ada, dan undang-undang itu kan posisinya lebih tinggi daripada peraturan manapun gitu. Dan kalau kita ngikutin lagi, yang gampangnya aja kan banyak penyanyi ini yang sebenarnya nggak benar-benar memahami. Kalau Mas Mbah Tejo pasti tahu ya etimologi. Jadi benar-benar nggak memahami apa kata properti pada kalimat intellectual rights. Intellectual property rights. Properti itu apa sih? Properti itu kan hak milik. Apa yang mungkin digunakan begitu saja dengan ada hak ekonomi yang tidak dibayarkan atau tidak dibagi, kan nggak mungkin gitu. Itu kan yang paling simpel. Nah, penyanyi-penyanyi ini nggak paham makna-makna kata daripada kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam undang-undang itu sendiri. Mereka tuh kurang paham gitu loh. Jadi ya akhirnya begini jadinya gitu. Menganggap bahwa menyanyikan lagu di konser tuh boleh tanpa bayar. Terus boleh tanpa izin, yang penting bayar misalnya begitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang ada di undang-undang itu kalimatnya nggak begitu. Nah, yang saya bikin kesel lagi, mereka ini isinya baru setengah, tapi sok ngomong di media gitu loh. Sok ngomong di media dan sok kebebasan ya boleh berpendapat. saja, saya juga berhak dong untuk nyemes kan boleh juga. Oh, memang Iya pengen dong. nyemes ya? Iya dong. Kalau mereka isinya setengah terus ngomong di media seolah-olah ngerti, ya saya semes. Kenapa nggak diajak ngumpul bareng? Nggak mau. Saya udah tunjukin tadi kan. Saya udah WA Once, udah WA Armawan. Ayo kita ngumpul-ngumpul yuk. Ada tuh semua buktinya, nanti saya posting lagi. Sekarang aku nanya dulu ke Dani. Yes. Dani kan pembaca buku juga. Yes. Nggak kuliah, nggak ini, tapi orang-orang kuliah harus mikir 2 kali kalau mau diskusi sama dia, karena bacaannya banyak. Oke. Nah, ketika baca buku, apa yang dilakukan pertama kali? Baca buku apa itu? Apa aja ketika step? Tahap pertama apa yang dilakukan? Pertanyaanku. Ya, buku itu kan informasi ya. Buku itu kan informasi. Makanya saya selalu bilang, ke permasalahan sekarang kita ini adalah dengan adanya medsos. Zaman dulu tuh nggak ada orang pintar instan. Dengan adanya medsos, sekarang orang seolah-olah bisa pintar instan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang suka berdebat dengan saya, suka diskusi, gini loh, ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang paling rendah itu ya media sosial. Dari Google, dari TikTok, dari Instagram, ilmu instan semua itu kan, potongan-potongan dimasukkan sebagai informasi. Nah, kadang-kadang kalau mereka yang membaca buku dan mereka yang belajar dari buku, nomor 2 tadi buku. Ya. Nomor pertama media sosial, nomor 2 buku. Yang nomor 1 ilmu ini adalah sesuatu yang belum ditulis di buku, hanya baru dari mulut-mulut orang tertentu. Misalnya kita main sama misalnya Lim Swee Lyong gitu ya. Kita banyak ilmu dari Lim Swee Lyong yang nggak ada di buku. Enggak, maksudku gini. Jangan-jangan ini karmanya Dani, karena kalau Muhammad Hatta ketika baca buku yang pertama dilakukan mendoakan penulisnya. Oh iya, saya lupa itu benar. Nah, itu loh. Nah, Benar, berarti, iya. nah, ketika Yo tadi nyanyi, apakah mendoakan Dani dulu? Ayo. Tidak. Nah, makanya, Iya, jadi, benar-benar. Oh, ini karma Mas Dani. Karma, Iya, benar. Pencipta. Kenapa? karena aku setiap kali iya, baca iya. buku, karena guru saya dulu bilang, Bung Hatta dulu kalau mau baca buku itu, pakai sepatu dulu. Mandi. Terus itu nggak bisa saya lakukan, tapi terus mendoakan pengarangnya. Baru baca buku. Nah, sekarang saya tanya sama Mbak Tejo. Iya. Ketika Bung Hatta menolak PKI dan ingin mundur jadi wakil presiden Indonesia, itu apakah juga karma juga? Enggak, balik ke Dani. Jangan-jangan orang nggak mau bayar Dani sama Bias, karena Dani sendiri kalau baca buku nggak menghargai penciptanya. Benar itu Gitu. saya akui itu ya. Gitu. Ya, Iya. cuma sekarang Saya kalau akui, dari publik tuh kasihannya karena
terlihatnya terjadi permusuhan nih antara pencipta dan penyanyi. Kita tuh sedih kenapa, dan ya Anda yang terlihat menyebabkan permusuhan itu. Apa utamanya walaupun kayak mungkin maksudnya benar dan berdasar ya. Saya nggak ada masalah kan gini. Kalau kita belajar sejarah dari para pendiri bangsa, sayang aja dulu kan belum ada medsos. Kalau dulu udah ada medsos mungkin sama. Bung Hatta juga gitu. Soekarno balas, Muhammad Yasin juga balas, sama gitu. Tapi kan cuman berdebat dalam tataran perbedaan perbedaan pandangan soal masalah hukum hak cipta. Yang lain kan nggak sama aja kita. Kayak Ariel sama saya, sama-sama suka perempuan, kan nggak ada bedanya. Mengagumi perempuan, sama-sama ya kan? Enggak ya? Saya menolak. Dani lurus bersih orang. Wih, tepuk tangan. Bahkan sama Agnes Monica juga nggak pernah. Oh gitu ya. Kenapa? Nggak pernah. Sama Agnes aja nggak pernah. Nggak pernah. Tahu dari mana Dani Mbak Tika? orangnya, Oke. Ini emang UUD ya, ujung-ujungnya Dani. Ujung-ujungnya Dani. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita jeda dulu ya. Kirain ujung-ujungnya Dasko. Kita mau kulik lagi ujung-ujungnya sedani apa sih hanya di Risalah Dani di Q&A sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.